Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil. Kali ini saya ingin memperkenalkan satu produk baru kepada para umat audio sekalian, yaitu subwoofer DBX 7.1 dari Venom. Subwoofer ini memiliki banyak keunggulan dan juga keunikan supaya kita itu bisa mendapatkan bass yang lebih baik di dalam kendaraan kita. Di papan di belakang sudah saya jelaskan apa aja spesifikasi, fitur-fitur, dan nanti bonusnya dari video ini adalah bagaimana cara kita mengatur parameter yang ada di dalam built-in amplifier dari subwoofer 7.1A ini. Untuk menghadirkan musik yang benar-benar bagus di dalam kendaraan, tentunya kita membutuhkan yang namanya subwoofer, speaker yang dikhususkan untuk memproduksi frekuensi rendah. Biasanya di dalam kendaraan kita memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan suara bass yang lebih bagus, yaitu dengan menambahkan subwoofer konvensional dengan power monoblock. Tetapi belakangan tentu saja banyak yang juga menggunakan subwoofer kolong seperti yang satu ini, DBX 8.2A. Subwoofer kolong itu biasanya kita pergunakan supaya kita bisa memaksimalkan posisi tempat yang ada di dalam kendaraan tersebut. Karena kebanyakan para umat audio sekalian sudah tidak ingin lagi merasa tempatnya itu diganggu oleh kotak subwoofer yang ukurannya cukup besar. Tetapi untuk mengantisipasi subwoofer yang ukurannya terlalu besar tadi, subwoofer baru dari Venom telah keluar nih. Ini adalah DBX 7.1A. Dia itu subwoofer dengan bentuk persegi panjang. Jadi kita zaman dulu memang sudah sangat populer dengan produk yang namanya bass tube, yaitu sebuah corong silinder yang ujungnya ada subwoofernya, dan itu ukurannya sangat besar. Dari segi prinsip, produk yang satu ini merupakan produk yang hampir mirip dengan si bass tube tersebut. Tetapi, untuk mendapatkan bass yang lebih bagus, produk yang satu ini memiliki banyak sekali fitur yang tidak konvensional. Sekarang kita melihat dari apa yang ditawarkan oleh DBX 7.1A ini dari segi fisiknya. Kalau kita melihat subwoofer ini, dia memiliki dua buah driver di bagian kolongnya, yaitu driver berukuran 5x8 inci. Ya, dia itu memiliki subwoofer yang bukan bentuknya bulat, tapi dia itu ada subwoofer kotak dua buah di dalamnya, tertanam secara melintang, 1, 2. Supaya dia itu bisa menggunakan bass lebih optimal, yang biasanya subwoofer itu kalau subwoofernya model-model pre-built atau kolong seperti ini dia menggunakan driver yang ukurannya tipis, yang satu ini menggunakan driver yang berukuran konvensional. Jadi bagian belakang pantat subwoofer itu kan dia juga pasti memakan rongga kotak yang dibutuhkan untuk menciptakan bass tadi. Nah, alasannya dia itu menggunakan subwoofer konvensional tadi tentunya adalah untuk menghasilkan gebukan bass yang lebih bagus. Untuk bisa menghadirkan bass yang rendah dalam dimensi yang kecil, dia itu menggunakan teknologi pasif radiator. Jadi di ujung kiri sama kanannya, dia itu menggunakan pasif radiator yang bekerja seperti prinsip box yang menggunakan port. Ini dilakukan supaya dia itu bisa mendapatkan suara seperti subwoofer port, tetapi dengan dimensi yang lebih ringkas. Sekarang saya akan membicarakan hal yang unik mengenai pasif radiator yang digunakan pada DBX 7.1A ini. Biasanya pasif radiator itu memiliki lingkar dimensi lebih besar dibandingkan si speaker aktif yang digunakan di box tersebut. Jadi kalau misalnya si subwoofer itu ukurannya 8 inci, biasanya pasif radiator yang digunakan adalah ukuran 10 inci, lebih besar. Kalau di DBX 7.1A ini, yang kami temukan adalah pasif radiator yang memiliki dimensi yang lebih kecil. Jadi kami sempat bertanya-tanya, ini kok pasif radiatornya bisa lebih kecil? Karena kan pasif radiator pada umumnya ukurannya lebih besar dibandingkan driver si aktifnya. Kalau kita lihat, setelah kita bongkar kotak di 7.1A ini, kami menemukan jika si X-Max yang dimiliki oleh si pasif radiator ini ternyata lebih tinggi nilainya dibandingkan si subwoofer aktifnya. Jadi dia itu bisa main dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan si subwoofer aktif. Kemudian kita juga menemukan jika pasif radiator ini juga diberikan pemberat. Ini digunakan untuk meningkatkan kekakuan dari si
pasif radiator supaya dia itu memiliki beban yang lebih dan bisa mengantisipasi gempuran yang dilakukan oleh si subwoofer 2 buah tadi. Jadi sudah diperuntukkan oleh Venom untuk menggunakan pasif radiator yang kecil, yaitu dengan menggunakan X-Max yang lebih tinggi, dan kemudian dia juga dilengkapi dengan pemberat. Dari segi instalasi, untuk DBX 7.1A ini dia itu menggunakan konektor jenis Molex. Ini adalah konektor terminal zaman dulu sebetulnya. Jadi kabel-kabel dimasukkan ke bagian positif, negatif, dan remote. Kemudian dia itu diklip langsung masuk di belakang dari si DBX 8.1A ini. Memudahkan kita untuk melakukan instalasi. Kemudian juga untuk input, dia itu high level input sama low level input bisa dipilih untuk sebagai inputnya. Jadi kita bisa menggunakan output speaker dan output RCA untuk memberikan sinyal kepada si DBX 7.1A, tetapi hanya dengan menggunakan satu kabel ini saja. Jadi kita yang nanti akan menentukan apakah kabel ini kita gunakan untuk jalur RCA atau kita gunakan sebagai jalur high level input. Sangat simpel sekali. Dan tentu saja untuk bus controller ini dia dilengkapi dengan bus controller yang bisa dicabut dengan sangat cepat untuk menggunakan kabel mini jack. Jadi kabelnya ini langsung bisa dipasang dengan sangat mudah dan bisa dilepas dengan sangat cepat. Sekarang kita masuk ke dalam spesifikasi yang dimiliki oleh si DBX 7.1A ini. Karena dia merupakan pre-built subwoofer, jadi dia itu memiliki built-in amplifier yang ratingnya itu 200 watt. Sikringnya 2 kali 10 ampere. Ini mendukung bahwa faktanya dia itu adalah 200 watt amplifier built-in. Terus respon frekuensi yang bisa dihasilkan oleh si DBX 7.1A ini adalah 20 sampai 150 Hz dengan sensitivitas 95 desibel. Lalu kemudian dari fiturnya dia dilengkapi dengan low pass filter 50 sampai 200 Hz, kemudian inputnya selectable high dan low input. Jadi kita menggunakan kabel ini kita bisa tentukan apakah input itu kita mau menggunakan high level atau low level. Di belakangnya ada selektor. Input sensitivity-nya untuk high adalah 0,15 sampai 0,6 volt dan low-nya itu adalah 0,3 sampai 9 volt. Kemudian dia juga menyediakan fitur bass boost sampai 12 dB. Frekuensinya tidak dispesifikasi di dalam buku panduan, tetapi pada umumnya untuk produk Venom dia itu boostnya ada di antara 40 sampai 60 Hz. Kemudian ada selectable remote trigger. Jadi bagaimana cara kita bisa menyalakan si amplifier yang ada di dalam 7.1A ini? Tentunya kita kalau ada menggunakan head unit aftermarket kita bisa menggunakan remote out dari si head unit. Tetapi kalau kita itu masih menggunakan head unit standar, kita tentunya bisa menggunakan tombol DC offset select atau ACC. Kalau kita menggunakan Pandora, kita bisa menggunakan remote output dari Pandora untuk mengontrol mati hidupnya amplifier dari si DBX 7.1A ini. Kemudian ada phase selector. Ya, jadi ini adalah pembalik fase 0 sama 180 derajat. Kalau kalian berbicara mengenai fase, jangan lupa cari di posisi yang bassnya itu paling kuat. Molex power supply connector yang tadi, terus sub drivernya dia ada 2 buah 5x8 inci. Dia itu terletak di bagian bawah, jadi dia itu kebetulan desainnya itu menembakkan bassnya itu ke bawah. Jadi kalau dalam prakteknya di dalam home theater itu banyak subwoofer yang dia itu nembaknya ke bawah, istilahnya adalah down firing. Jadi kenapa ditembakkan ke bawah? Biasanya dia itu untuk memberikan rambatan dari lantai itu lebih luas dibandingkan kita itu menembakkannya ke atas. Karena jarak dari subwoofer menuju atap rumah itu biasanya lebih tinggi. Prinsip yang sama digunakan oleh si DBX 7.1A ini untuk memberikan rambatan yang lebih cepat ke lantai kendaraan. Jadi dia itu memiliki potensi untuk menciptakan rambatan bass yang lebih kuat dengan menggunakan teknik downfiring seperti ini. Kemudian kita sekarang lanjut ke dalam bagian yang Pak Rumat Audio tunggu-tunggu. Bagaimana cara kita mengatur parameter amplifier built-in? Ini berlaku tidak hanya untuk DBX 7.1A.
Jadi nomor satu, yang kita itu pertama kali atur adalah atur gain sesuai dengan input sensitivity. Atur gain sesuai dengan input sensitivity untuk mencegah clipping. Jadi kita lihat di dalam buku panduan biasanya kita menemukan input sensitivity itu untuk high input atau low input tertera angka voltasenya. Jadi kalau kalian tidak melanggar aturan ini, tentu saja kalian itu bisa mendapatkan suara bass yang bersih. Kadang-kadang ada saja para umat audio yang memutar gainnya itu terlalu tinggi, sehingga posisi subwoofer itu suaranya ngeprek gitu loh. Jadi prak itu namanya clipping. Itu terjadi, jadi memberikan distorsi pada suara. Bukannya kita dengerin suara bass yang bagus, tapi malah terjadi distorsi. Untuk si 7.1A ini kami menemukan posisi di jam 2 itu adalah posisi yang optimal. Kemudian nomor 2 adalah atur crossover sesuai dengan signal utama. Tentu saja kita menggunakan si DBX 7.1A ini dengan banyak sekali aplikasi. Ada orang yang bisa menambahkan si subwoofer ini tanpa harus menggunakan prosesor atau mengganti head unit standar. Atau juga dia bisa menggunakan prosesor dan kemudian mengkombinasi sinyal yang dari prosesor tadi digunakan untuk mengatur suara yang dimiliki oleh subwoofer ini. Jadi kalau kita melihat di dalam amplifiernya, dia itu memiliki potensio yang bisa kita atur sesuai. Kita putar maksimum jika menggunakan DSP dan linear jika tidak ada DSP. Artinya kita harus mencari sendiri potensionya itu di posisi yang mana. Cara mencarinya gampang. Kalian lihat nilai paling rendahnya, kemudian paling tingginya, kemudian dibagi 2. Itu adalah titik tengah rata-ratanya. Yang kita perlu perhatikan, tergantung dari jenis musik yang akan kita mainkan di dalam kendaraan, itu ada yang memutarkan posisi crossover itu sampai 63 Hz, atau untuk musik-musik umum yang biasanya Poison lakukan adalah menaruhnya di posisi 48 Hz. Kemudian nomor 3, hindari menggunakan bass boost jika memang tidak diperlukan. Oke, banyak sekali para umat audio yang melakukan praktek yang agak salah nih. Ini perlu diperhatikan. Selain dia itu memutar gain terlalu tinggi, kemudian dia itu memutarkan yang namanya bass boost itu hampir maksimal juga. Tujuannya memang ingin mendapatkan suara bass yang bagus di saat volume rendah. Tetapi perlu diperhatikan, ketika kalian itu memulai menyetel volumenya menjadi lebih tinggi, suara bass yang dihasilkan tentunya akan sangat berantakan ketika dia itu mencapai clipping duluan sebelum speaker yang lain. Jadi usahakan untuk mengimbangi volume tadi, tidak menggunakan bass boost, tetapi dengan melakukan perbandingan yang imbang antara suara yang speaker lain, kemudian dengan suara subwoofer itu naik perlahan-lahan sesuai pada proporsinya masing-masing yang ideal. Kalau kalian itu berusaha menciptakan suara bass pada volume yang rendah, sudah ada bassnya kuat dan besar, bayangkan apa yang terjadi ketika kita itu memutarkan si volume itu lebih tinggi. Speaker yang lain itu masih belum clipping, tetapi si subwoofernya udah keteteran duluan. Makanya kadang-kadang dengan menggunakan potensio seperti ini kita bisa mengatur gain supaya bisa sesuai dengan porsi si subwoofer sesuai pada volume yang mana. Banyak sekali umat audio yang memang menuntut supaya pada volume rendah bassnya sudah kedengeran. Jadi kita sarankan untuk menggunakan potensio ini. Ini adalah gunanya bass controller. Kemudian masuk ke nomor 4. Atur fase dengan benar untuk hasil bass yang paling optimal. Kembali ke sini, dia itu ada phase selector 0 sampai 180 derajat. Di dalam prosesor juga ada. Kita bisa membalik fasenya 0 sampai 180. Yang harus kita cari untuk bass yang paling optimal adalah ketika kita menaruh entah itu di 0 atau 180, carilah posisi di mana bass yang kita dengarkan itu paling kuat dan paling banyak porsinya. Dalam artian ini tidak ada yang cancel gitu loh. Jadi ketika kita itu menaruh potensio dengan tepat dan dia itu suaranya bekerja sinergi dengan mid bass yang ada di dalam kendaraan yang ditaruh di pintu biasanya, subwoofer itu akan menghasilkan suara yang dalam dan benar-benar kuat. Baru dari situ kita bisa menentukan wah ini posisi fase sudah benar. Jadi dua-duanya itu saling menambahkan kekuatan sehingga kita itu bisa mengatur si subwoofer itu pada level yang lebih benar.
Jangan terus menyalahkan ketika, wah ini subwoofernya kok bassnya nggak ada. Kita malah naikkan gain dan kemudian malah menaikkan bass boost tadi. Belum tentu itu yang harus dilakukan, bisa saja fasenya yang terbalik. Hal lain yang patut menjadi perhatian untuk para umat audio tentunya adalah dimensi dari produk ini. Dari segi panjang, tinggi, dan lebarnya dia itu adalah 500 x 700 x 150 mm. Sebetulnya ukurannya sangat ringkas, tetapi karena dia itu materialnya juga terbuat dari bahan metal yang solid, dia itu memiliki bobot yang sangat berat. Tapi meskipun bobotnya berat, kami sarankan untuk melakukan instalasi dengan lebih baik, yaitu dengan memberikan papan landasan, kemudian kita bisa melakukan penguncian dengan menaruh skrup yang bisa kita masukkan di tengah lubang kaki ini, sehingga dia itu tidak bergerak kemana-mana karena pondasinya juga lebih kokoh dan lebih luas. Itu sangat disarankan. Itu sangat kami sarankan, maksud saya. Yang paling penting berikutnya adalah masalah harga. Jadi dari segi harga, produk ini dipatok di harga Rp5.500.000 saja. Untuk mendapatkan suara bass yang bagus tadi, tentunya tidak perlu biaya yang sangat mahal. Jadi hanya dengan Rp5.500.000 kalian bisa mendapatkan subwoofer DBX 7.1A ini, supaya kalian bisa mendapatkan bass yang lebih optimal di dalam kendaraan. Jadi para umat audio sekalian, sekian saja review kami dari produk DBX 7.1A, Active Subwoofer System dengan dual subwoofer driver dan pasif radiator. Subwoofer yang cukup unik dan bisa dipasangkan dengan sangat mudah, apalagi kalau kalian itu memadukannya dengan DSP seperti 2.8 ini. Dapatkan suara yang terbaik. Tentu saja kalau kalian ada pertanyaan, silakan kalian datang ke Venom Poison Store. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentu saja kalau ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Poison Channel.